Halo ayah bunda dan sahabat Ciluba, hari ini sangat spesial, saya ditemani oleh Ibu Anita. Hai ayah bunda sahabat Ciluba, ketemu lagi dengan saya Ibu Anita Nurul Febrianti yang akan berbincang dengan Budiah ya hari ini ya. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama. Menemani saya berbincang hari ini. Iya, oke. Bu Anita, saya tuh sering mendengar anak berkebutuhan khusus. Secara psikologi itu apa anak berkebutuhan khusus itu, Bu? Oke. Sekarang banyak sekali ya Budiah ya kita temui anak berkebutuhan khusus itu kok apa ya, semakin hari itu tidak semakin berkurang tapi semakin banyak. Contoh di sekolah kita sendiri aja nih di PAUD Aisyah banyak sekali kan untuk siswa ABK-nya. Belum lagi di sekolah-sekolah negeri, di sekolah swasta itu hampir semua sekolah itu ada ABK. Namun ternyata banyak yang belum tahu ABK atau anak berkebutuhan khusus itu apa sih sebenarnya, atau siapa sih mereka, seperti itu. Dari kata-katanya anak berkebutuhan khusus, otomatis anak ini berbeda dengan anak reguler. Secara sosial, secara dia berkomunikasi, secara perilaku dia akan berbeda. Dia membutuhkan perhatian khusus, dia membutuhkan penanganan yang khusus. Berarti itu ada tanda-tandanya, istilahnya kita melihat anaknya itu, Bu Anita. Iya, betul sekali. Jadi banyak sekali ayah bunda yang ada di luar sana itu yang masih denial atau masih belum menerima mungkin ya tentang keadaan putra putrinya yang memang sebenarnya dia sudah masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Nah, kita bisa tahu dari tanda-tanda anak berkebutuhan khusus itu apa saja. Yang paling terlihat nih Budiah. Jadi yang pertama itu anak mengalami keterlambatan bicara. Nah, anak keterlambatan bicara ini kan Budiah tahu sendiri banyak sekali ya yang mengalami keterlambatan bicara, dan orang tua pun terkadang masih belum aware ketika anaknya ini mengalami keterlambatan bicara. Benar. Biasanya umur 2 tahun, Bu Anita. Umur 2 tahun belum bisa berbicara, kemudian diajak komunikasi 2 arah masih belum mampu. Benar. Kemudian diajak kontak mata masih belum bisa, respon panggilan juga belum ada. Sebenarnya itu orang tua sudah harus warning buat Budiah. Karena apa? Karena anak usia 2 tahun seharusnya sudah punya 50 kata. Bayangkan 50 kata loh ya. Bagaimana ya anak itu kalau berarti orang tua harus bagaimana, Bu Anita? Jadi terkadang itu orang tua ketika anaknya di usia 2 tahun itu belum punya 50 kata, mungkin ada yang santai karena masih ikut parenting orang tua zaman dulu, kakek nenek kita. Dengar istilah enggak Budiah bahwasanya melakukannya dhisik ngomongnya carry. Seperti itu. Sedangkan kita di kondisi saat ini, di era sekarang ini, kita tidak bisa menggunakan parenting zaman dulu. Kenapa? Karena zaman dulu itu tidak ada makanan burger, pizza, mie, terus kemudian minuman-minuman boba Budiah kan tidak ada. Zaman dulu semuanya yang apa ya, yang alami ya, seperti singkong, jagung, kacang, seperti itu. Nah sekarang pengaruhnya itu kan luar biasa, ada yang dari makanan, ada yang dari gadget, ada yang dari sosialisasi juga, seperti itu. Ini Bu Anita, gadget, anak-anak pasti bilangnya, oh ini terlambat. Betul. Ini apa ya, sebut ini secara psikologi Bu Anita, penyebutannya kan ada yang mungkin ada istilah-istilahnya. Bu Anita bisa menjelaskan. Jadi ada beberapa keterlambatan atau ciri-ciri atau tanda-tanda ABK itu selain anak itu mengalami keterlambatan bicara, juga ada yang mengalami apa ya Bu ya, penurunan perkembangan. Jadi ada yang awalnya dia sudah bisa bilang mama, papa di usia 2 tahun atau 1 tahun 8 bulan mungkin, ternyata habis itu hilang. Nah, ternyata Bu, itu adalah salah satu tanda anak itu mengalami atau ya benar mengalami keterlambatan perkembangan atau ciri-ciri yang lain. Mungkin bisa mengarah ke autis, ke ADHD atau yang lain. Seperti itu. Bu Anita bilang tadi gadget, berarti harusnya itu diberi permainan yang mungkin
Real dong, betul. Bisa mengasah mungkin kognitifnya anak, mungkin motoriknya anak, gitu Bu Anita. Betul. Apalagi yang paling utama, orang tua itu terkadang lupa bahwasanya ketika anak-anak kita masih toddler kayak gitu ya Bu ya, harusnya dikasih atau diberikan yang berhubungan dengan sensori. Oh gitu Bu Anita. Iya betul. Sensori ini kan dia hubungannya dengan peraba ya Bu ya, peraba, perasa, betul. Bisa di kita ibu guru, orang tua, dan mungkin sahabat-sahabat ciluk Bu Anita, mungkin bisa Bu Anita menjadi permainan-permainan sensori untuk anak-anak yang mungkin bisa dilakukan di rumah gitu Bu Anita, yang mungkin simpel-simpel gitu Bu Anita, tidak beli mahal tapi bisa dilakukan di rumah. Benar Bu Anita. Jadi memang kita harus garis bawahi Bu Dia bahwasannya sekarang ini banyak fenomena anak-anak itu mengalami gangguan sensori seperti itu, dan orang tua terkadang tidak aware. Contoh anak yang mengalami gangguan sensori itu apa? Ketika dia mendengar suara keras, dia akan tersakiti, menutup telinga Bu Anita, sampai menundukkan kepala seperti ini Bu Anita. Betul sekali. Kemudian ada juga mungkin Bu Dia juga tahu ada beberapa anak yang ada di sekolah itu ketika dia disentuh dia tidak mau. Oh iya, menolak. Betul. Namun ada juga anak yang dia malah membutuhkan sentuhan, mintanya dipeluk terus, digandeng terus, seperti itu. Mungkin. Betul itu. Jadi memang sensori ini sangat penting sekali, dan banyak permainan sebenarnya yang bisa dipakai oleh orang tua untuk menstimulasi sensori anak ketika di rumah. Jadi mulai sensori perabanya, dari perasanya, pendengarannya, seperti itu. Dan itu sebenarnya tidak harus beli mahal sih Bu Dia. Jadi bisa kita pakai jagung, jadi kita bisa pakai biji kacang hijau, betul. Terus kemudian untuk yang perasa itu kita bisa memberikan sensasi rasa ke anak, mengenalkan gimana rasa manis, rasa asin, kemudian rasa pahit, seperti itu. Jadi untuk beberapa permainan itu masih banyak sekali yang bisa dipakai untuk parents atau orang tua yang ada di rumah, seperti itu. Bu Anita, untuk yang meraba dulu, yang biasanya anak-anak itu benar-benar harus menjimpit mungkin, atau kegiatan yang tekstur itu kan ada yang jijik Bu Anita. Mungkin teksturnya yang terlalu lembek, mungkin bisa Bu Anita, mungkin bahannya mungkin bahannya, atau mungkin Bu Anita juga mungkin pengalaman sudah banyak, jadi di-sharingkan ke kita semuanya Bu Anita. Memang ada beberapa permainan sensori yang bisa dilakukan di rumah untuk orang tua, untuk ayah bunda, sahabat Cilukba. Jadi beberapa permainan sensori ini, yang pertama yang simple-simple aja, kita bisa pakai Play-Doh. Anak kan ada beberapa yang dia tidak mau dengan tekstur yang lembek, seperti itu. Kita mulai dengan tekstur yang agak padat, yaitu Play-Doh dulu. Kemudian yang kedua bisa dengan slime. Itu kita bisa buat, bisa beli juga, dan itu harganya terjangkau kalau menurut saya itu. Kemudian kita juga bisa bermain busa, kita juga bisa merasakan busa-busa sabun, itu kita bisa pakai juga. Kemudian bisa dengan beras Bu, dengan dia menjimpit juga bisa, kemudian menyendok dia juga bisa, seperti itu. Kemudian jagung itu juga bisa dengan nipel jagung. Kita zaman dulu kan suruh bantuin bapak ibu sama mbak kan, nipel jagung, ternyata itu banyak sekali manfaatnya untuk sensori. Bahkan itu di rumah gitu, hari-hari mungkin Bu Anita seperti itu. Nah, jadi memang banyak sekali untuk permainan-permainan sensori yang bisa dipakai di rumah. Bu Anita, tadi kan membahas tentang sensori. Bagaimana menangani, maksudnya mendampingi anak untuk melatih sensorinya, atau mungkin anak yang mengalami gangguan sensori, mungkin Bu Dia ya. Iya, ada beberapa anak memang yang mengalami gangguan sensori, dan itu ketika nanti tidak ada penanganan, gimana sih Bu Anita, kayak gitu. Nanti anak saya ke depannya bagaimana, kayak gitu. Memang untuk anak-anak yang mengalami gangguan sensori dan tidak ada penanganan, itu ke depannya ada efek negatifnya Bu Dia. Berarti ada efek jangka panjang, betul. Bisa dibilang seperti itu. Jangka panjang untuk anak-anak yang ada gangguan sensori itu tadi, betul. Jadi ada beberapa yang perlu saya sebutkan nanti ya Bu Dia ya. Jadi anak yang mengalami gangguan sensori dan tidak ada penanganan, itu sudah pasti akan mempengaruhi fokusnya dia. Anak menjadi tidak fokus Bu Dia. Jadi fokus cuman sebentar teralihkan. Seperti itu.
sangat fokus ya, Bu. Iya, betul. Mempengaruhi fokus Anak, betul, fokus anak ini sangat mempengaruhi. Kemudian juga sangat mempengaruhi kemampuan anak dalam motorik. Nah, sedangkan kita tahu sendiri bahwasannya pondasinya anak supaya bisa fokus ini motoriknya kan harus bagus ya Bu Dia ya. Benar, tahapan-tahapan ya Bu Anita, tahapan-tahapannya yang harus iya, benar-benar dilakukan anak ya Bu Anita. betul. Jadi efeknya itu sampai ke motorik ini. Kemudian anak juga menjadi tidak percaya diri ketika ada sensori. Kenapa dia tidak percaya diri? Karena ketika dia ada suara keras dia akan teriak. Otomatis teman-temannya kan akan memperhatikan dia. Iya, benar. Kok aneh ya? Iya. Kenapa ya temanku kayak Menjadi gitu? pusat perhatian. Betul, dia menjadi tidak percaya diri seperti itu. Terus kemudian dia menjadi tidak tenang ketika belajar secara klasikal, Bu Dia. Jadi lari-larian. Oh, ketika diminta duduk, jalan-jalan seperti itu. Berarti lari-larian itu berarti tanda anak tidak nyaman ya Bu Anita. Betul, betul. Sedangkan kita sebagai orang awam, ayo dek kamu tenang, ayo dek kamu patuh seperti itu. Padahal sebenarnya dia ada merasakan dia tidak nyaman di dalam tubuhnya dia. Seperti itu. Makanya penting sekali untuk parents atau untuk orang tua dari sahabat Cilukba bahwasanya ketika ada anak mengalami gangguan sensori, alangkah baiknya untuk segera terapi, bisa terapi okupasi, bisa terapi sensori integrasi. Apalagi di Madiun, di Kota Madiun banyak sekali Bu Dia, bisa di rumah sakit, kemudian sekarang itu bisa di Dinsos juga yang memberikan free, dan juga tempat terapi yang ada okupasi dan sensori integrasinya kan juga banyak sekali. Jadi orang tua tidak perlu malu, orang tua tidak perlu menolak dengan keadaan anak kita, karena ketika orang tua tidak menerima dan menolak keadaan anak itu akan menghambat tumbuh kembang anak kita. Tapi berarti yang pertama sekali Bu Anita berarti dari orang tua. Betul, penerimaan orang tua. Jadi ketika orang tua menuntut, guru harus menerima keadaan anaknya, kemudian teman-teman harus menerima keadaan anaknya. Nah kalau orang tua tidak menerima Bu Dia, kan egois dong. Harusnya penerimaan dari orang tua. Orang tua kolaborasi dengan sekolah, orang tua kolaborasi dengan tempat terapi. Insya Allah nanti output atau hasil dari tumbuh kembang anak ini akan berprogres secara baik. Seperti itu. Berarti benar-benar yang pertama itu dari orang tua. Iya, betul. Setelah itu berarti orang tua harus istilahnya Bu, mencari orang yang lebih profesional. Betul, mencari profesional untuk keluhan-keluhan putranya ini. Seperti itu. Seperti sekolah juga harus cari sekolah yang memang sesuai dengan keadaan anaknya. Tempat terapi juga seperti itu. Jadi jangan sampai malah disembunyikan. Jadi ketika tahu anakku nih mengalami kekurangan atau mengalami keterlambatan perkembangan, tak sembunyikan aja deh. Seperti itu, jangan sampai seperti itu Bu Dia. Untuk sekolah Bu Anita, kami biasanya juga harus bagaimana menangani anak yang mungkin perlu sensorinya tuh perlu benar-benar dilatih sebagai bu guru. Apa yang harus kita lakukan untuk apa? Seperti itu Pak. Jadi kalau untuk sensori integrasi, karena memang sudah ada ahlinya ya Bu Dia ya, sehingga mungkin sekolah hanya menstimulus beberapa kegiatan saja yang bisa dilakukan di sekolah. Seperti kita memberikan macam-macam biji-bijian untuk anak-anak untuk mengenal tekstur dan lain-lain. Kemudian ketika anak ada yang mungkin jalannya masih jinjit, kemudian ketika berjalan di lantai dia masih beberapa tekstur dia masih kesulitan, masih melompat betul, itu kita bisa berikan tekstur-tekstur yang berbeda ketika anak sedang berjalan. Seperti itu. Kemudian untuk cahaya atau untuk penglihatan itu juga kita bisa latih dengan anak-anak permainan-permainan yang berhubungan dengan cahaya terang, musik, seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan guru-guru yang ada di sekolah. Seperti itu Bu. Kalau mungkin yang lain-lainnya memang harus ke profesional ya Bu Dia ya. Benar, seperti itu. Terima kasih hari sama-sama sudah menemani saya berbincang. Iya, sama-sama. Saya senang sekali kok bincang-bincang ya Bu kita. Jadi nanti ayah bunda sahabat Cilukba, nantikan ya konten-konten kita selanjutnya akan ada pembahasan mungkin yang lebih banyak lagi ya Bu Dia ya. Benar. Karena kalau cuman sedikit aja kayaknya tidak cukup ya. Mungkin masih kurang Bu Anita. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih.
Jangan lupa selalu mengikuti akun media sosial kami agar tidak ketinggalan edukasi, tips yang bermanfaat, dan sharing pengalaman seputar dunia anak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap semangat mendampingi anak-anak hebat.